Alhamdulillah puji Tuhan beliau datang ke ruangan Komisi 9. Rapat kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum. Komisi 9. Saya mohon ditunjukkan yang nomor berapa yang belum saya tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9, Menteri BUMN beserta jajarannya, perwakilan dari Kemenaker Trans RI, rekan-rekan media dan seluruh kawan-kawan buruh yang ada di Komisi 9. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Saudara Menteri pastilah tahu bahwa orientasi sebuah BUMN itu berbeda dengan orientasi perusahaan swasta murni. BUMN ini dibentuk tidak semata-mata untuk mencari untung belaka, tetapi untuk lebih memberikan pelayanan kepada publik. Harus dipertahankan, iya. Tetapi ada unsur-unsur lain yang membuat watak sebuah BUMN pasti berbeda dengan watak perusahaan swasta murni. Yang kedua, ini saya ingin mengatakan sekali lagi, pernah mengatakan bahwa tadi juga sudah mengakui BUMN itu tidak hanya, saya juga agak terganggu sedikit, maaf pimpinan. Setiap anggota berbicara, saya tidak tahu kenapa Kadalan selalu melihat sepatunya. Saya nggak tahu. Menurut saya nggak tahu itu meledek atau apa. Tapi tenang Pak, saya nggak ya. Silakan media melihat apakah harus seperti itu sikap seorang menteri. Bahwa undang-undang BUMN itu juga harus patuh pada undang-undang ketenagakerjaan. Bukan hanya, ya apapun perusahaannya, siapapun di belakangnya, urusan ketenagakerjaan harus patuh pada undang-undang ketenagakerjaan. Nggak perlu ada panja sebenarnya. Tidak perlu ada panja, Pak. Harus patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketiga, masalah outsourcing ini sempat kami kritisi pernyataan Bapak, tapi hari ini Bapak ulangi lagi. BUMN jangan menenderkan pekerjaan 1 tahun, tapi tendernya 5 tahun dan diperpanjang 3 kali. Pak, pernyataan ini benar-benar sebuah pernyataan yang secara verbal melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Jadi menurut saya tidak tahu, pastilah Bapak sama-sama punya hati seperti kita. Dan mohon dicatat kepada siapapun yang punya kecurigaan bahwa ini adalah panggung politik karena ada urusannya dengan pemilihan legislatif, sama sekali tidak ada, Pak. Ini tanggung jawab konstitusi kami di Komisi 9. Nggak ada jaminannya kok buruh ini milik kita. Saya ini udah berbagai pemilihan ikut, nggak ada jaminannya buruh itu milik kita. Di dapil kita masing-masing belum tentu milik kita, mereka yang kita perjuangkan. Bahkan saya tahu, ini ada serikat yang kemudian juga anggotanya protes terhadap Kadalan, tapi pada saat diundang konvensi Demokrat pada waktu Bapak mengundang di Jawa Timur, mereka hadir. Jadi ini nggak ada urusannya dengan keterpilihan atau tidak. Ini juga catatan buat kawan-kawan buruh, ya. Kemudian yang kalau Bapak menanyakan, menurut saya, ya ini saya ingin mengatakan, ini tanggung jawab konstitusi kita sebagai anggota DPR yang bekerja di Komisi 9. Kalau saya pribadi, dulu yang memilih saya mayoritas adalah petani, bukan buruh. Tapi begitu masuk sini, ya mau nggak mau kita harus berbicara soal ketenagakerjaan. Oke, kalau ditanyakan mana yang dilanggar, pimpinan izinkan saya baca satu-satu. Kalau dikatakan mana yang belum dijalankan, ini yang masuk sebagian saja. Telkom Indonesia, PHK 289 orang. Kasus pelanggaran outsourcing, upah selama proses tidak dibayar. 2. Pertamina, PHK 10 orang. Kasus pelanggaran outsourcing belum naik upah di tahun 2014. Cleaning service masih di bawah upah minimum kota kabupaten.
Tunjangan pensiun dan asuransi belum dibayar. Jam sostek 1055 orang. Belum dilakukan pengangkatan terhadap para pekerja atau buruh yang menjadi korban outsourcing melanggar undang-undang. Perselisihan statusnya malah di PHI-kan. Betul Pak? Yang dari Dirjen PHI. Masuk kerja tapi dinonjobkan. Tidak dikembalikan pada posisi mereka sesuai dengan rekomendasi panja. Ditaruh di gudang untuk kawan-kawan sekarang. 5. Bulog. Pelanggaran kontrak. Upah di bawah upah minimum. 6. PT Kimia Farma 3 orang. Pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing melanggar undang-undang. Upah selama proses tidak dibayar. Indo Farma 700 orang. Pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing yang melanggar undang-undang. Upah selama proses tidak dibayar. PT Leces PHK 12 orang. Kasusnya, perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke penggerak tenaga kerja CV Satria Utama dan tenaga outsourcing dipekerjakan pada core bisnis sebagai operator boiler. Tenaga outsourcing dibayar di bawah UMK Kabupaten Probolinggo tahun 2013. Per bulannya hanya 880.000. Sementara UMK Kabupaten Probolinggo tahun 2013 1.198.600. Karyawan tidak digaji selama 7,5 bulan, yaitu dari Juni 2012, Juli 2012, Agustus, September, 50% Oktober 2012, 75% Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, dan 50% Oktober 2013. Sebanyak 1.109 karyawan tidak diikutsertakan dalam program Jam Sostek. Petrokimia Gresik PHK 167 orang. Kasus union busting, upah selama proses tidak dibayar. PLN 1.254 orang. Union busting, pelanggaran outsourcing, upah tidak dibayar. KAI 218 orang di PHK. Pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing yang melanggar undang-undang. Upah selama proses tidak dibayar. Terjadi union busting. Jasa Marga 85 orang di PHK. Pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing yang melanggar undang-undang. Upah selama proses tidak dibayar. Terjadi union busting. Garuda Indonesia pelanggaran outsourcing. Krakatau Steel pelanggaran outsourcing. Gas Negara pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing. ASDP 1 orang di PHK. Pelanggaran sistem kontrak. Upah selama proses tidak dibayar. PT Pos Indonesia pelanggaran outsourcing terhadap sekitar 8.000 pegawai yang bekerja di jalur produksi atau core business. Ada indikasi dana pensiun yang diselewengkan. 17 BNI 14 orang di PHK. Pelanggaran outsourcing. Pengelolaan dana pensiun yang merugikan pegawai. BRI pengelolaan dana pensiun yang merugikan pegawai. Askes 1 orang. Upah selama proses tidak dibayar. Dirgantara Indonesia 3.142 orang di PHK. Pelanggaran upah. Merpati 1.681 orang di PHK. Merpati selama gaji selama 2 bulan belum terbayar. PTPS pelanggaran sistem kontrak dan upah yang minim. Kalau di perusahaan swasta menggaji upah di bawah upah minimum itu kena pidana Pak. Ada jurisprudensinya. Di Surabaya 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kalau pelanggarannya demikian banyak, saya nggak tahu berapa tahun penjara. Total PHK yang terjadi 7.363 orang. Atas data-data tersebut, saya kira tidak perlu berdebat. Saya langsung saja mengusulkan rekomendasi pimpinan. Mengulang kembali nggak apa-apa. Pertama, semua pekerja di lingkungan BUMN tanpa terkecuali yang menjadi korban outsourcing maupun kontrak yang melanggar undang-undang untuk tetap dipekerjakan dan diangkat menjadi pekerja tetap di BUMN. Yang kedua, semua pekerja di lingkungan BUMN yang menjadi korban PHK sepihak yang tidak sah dan pemecatan yang sewenang-wenang untuk dipekerjakan kembali sebagai pekerja tetap di posisi dan jabatan yang semestinya sesuai dengan asas profesionalitas. Ketiga, semua hak normatif para pekerja di lingkungan BUMN agar dipenuhi. Keempat, upah proses dan hak-hak lainnya terhadap pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah agar diberikan secara penuh. Kelima, semua
dan bubarkan seluruh perusahaan penyedia jasa pekerja PPJP provider outsourcing di lingkungan BUMN, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar yang berbentuk anak perusahaan, koperasi, dan yayasan yang melanggar Undang-Undang 13 dan sebagainya. Ketujuh, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian agar memproses hukum dan menindak tegas tindak pidana ketenaga kerjaan yang terjadi di BUMN. 8. Menteri BUMN agar membuat surat keputusan pengangkatan seluruh pekerja outsourcing dan PKWT yang melanggar undang-undang di lingkungan BUMN. Yang terakhir, pimpinan, saya ingin mempertanyakan, sampaikan ini kepada pihak Menhan